misalnya dapet C terus kita mau semester pendek atau kita mau ambil di semester bawah, itu nggak tentu nilai kita akan berubah, belum tentu nilai kita akan berubah gitu. Kayak bisa aja nilai kita tetap C atau justru malah ada cerita kemarin yang bisa jadi Halo guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di YouTube channel Memore. Kali ini Rere sama siapa nih? Poppy. Ya, jadi kali ini kita bakal collab nih, ya. Bahas apa ya? Kita bakal bahas tentang mata kuliah, ya kan? Mata kuliah. Kan bentar lagi adik-adik pada mau kuliah nih, ya kan? Siapa tahu bisa jadi referensi nih buat teman-teman semua yang lagi nyari mau kuliah jurusan apa ya. Buat yang masih bingung. Dan atau ada yang ragu sama jurusan yang dipilih gitu kan. Aku takut nih nggak sesuai sama pribadian aku gitu. Nah, tapi kita di sini cuma bahas tentang dua jurusan doang. Ya, dua jurusan. Jurusan Rere matematika dan jurusan Poppy bahasa Indonesia. Iya, tapi kita di pendidikan. Pendidikan. Jadi bukan ada dua macam ya, perlu diketahui. Jadi ada pendidikan matematika dan matematika murni, Ya, dan ada pendidikan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, kita harus Rere mau jelasin dulu kalau misalnya kita nih dulu teman SMA. teman SMA ya. Jadi kita sekelas di kelas 10 dan kelas 11. Bahkan kelas 11 kita tuh sampai sebangku. Jadi setahun kita hidup bersama. Enggak hidup bersama sih, maksudnya satu meja, satu organisasi, satu geng. Bahasanya satu geng. Tapi geng kita geng positif. Iya, geng positif. Geng ambis kalau kata orang gitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita di sini adalah partner kerja di salah satu pusat bimbingan belajar. Ya. Kebetulan kita ketemu lagi kerja bareng. Iya, itu setelah kita bertahun-tahun berpisah, ketemu paling di chat doang. Itu juga jarang sih. Pokoknya jarang, terus kita sempat main, terus kita sibuk lagi karena skripsi. Akhirnya kita sama-sama ngelamar kerja dan di tempat yang sama, ketemu di sini. Tempatnya di mana? Rahasia. Oke, nah seperti jurusannya Rere yang ngajar matematika, tapi ngajar bahasa Indonesia. Kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung. Sebenarnya Mas dulu nih, sebelumnya kita udah ada bahas tentang apa ya? Bahas tentang kebiasaan dan nilai di jurusan kita masing-masing, tapi di channel Poppy. Nanti Rere kasih tahu linknya di bawah ya. Oke. Sekarang kita mau bahas tentang mata kuliah yang tersulit dan termudah di jurusan masing-masing. Nah, sebelum itu, Rere mau jelasin dulu kalau misalnya ini versi kita, versi jurusan kita di universitas kita masing-masing. Jadi belum tentu apa yang Rere ceritain nih di jurusan Rere itu di universitas Poppy kayak gitu. Ya, jadi beda-beda. Dan ini juga yang menurut pribadi kita. Jadi belum tentu menurut Poppy ini susah, tapi menurut teman Poppy itu susah, itu belum tentu. Jadi kayak sesuai pribadi nanti kalian bisa menilai sendiri kayak gitu. Apa menurut kalian yang kita bahas ini itu menurut kalian susah juga atau menurut kalian sebenarnya atau bisa menjadi buat teman-teman yang baru mau kuliah bisa jadi kayak apa ya, warning gitu. Jadi kayak harus hati-hati, oh iya, di mata kuliah ini menurut Rere susah, jadi aku harus baca lebih gitu. Ambil positifnya. Ya, kita mulai. Siapa dulu nih? Pertama, karena kita membahas tentang tersulit dan termudah, kita enakan pahit dulu atau manis dulu? Kayaknya enakan yang pahit dulu kali ya. Biar nanti pas manisnya tuh yang pahitnya jadi lupa. Oke, berarti kita bahas tersulit dulu. Dari Rere dulu atau dari Poppy dulu? Terserah. Oke, Rere dulu boleh ya. Jadi emang katanya kan isunya kuliah eksak itu katanya sulit. Dan kuliah bahasa itu katanya santuy. Katanya gampang, santuy gitu. Makanya ya cuman nulis kayak gitu kan enggak ya. Makanya apakah semua mata kuliah di jurusan eksak itu sulit? Dan apakah semua mata kuliah di jurusan bahasa itu mudah? Nah, ternyata tidak juga, ya kan? Makanya di sini kita mau bahas nih. Karena mata kuliah itu banyak banget ya. Iya, banyak. Selama 4 tahun kita kuliah tuh banyak banget. Jadi buat kalian yang pengen kuliah matematika, ini versi Rere. Tersulitnya itu adalah kita rutin ya dari semester rendah sampai tinggi. Menurut Rere yang pertama itu ada kalkulus. Itu belajar tentang apa? Kalkulus itu, kalkulus 1 itu adalah kalau di Rere ya,
kalkulus diferensial dan integral. Jadi kita tahu diferensial turunan, integral ya naik gitu. Ilmu itu udah muat. Kita belajar bareng-bareng Ya. Nah, jadi di mata kuliah itu tuh menurut kakak susah gitu ya. Kenapa? Karena di mata kuliah itu kita nggak hanya menghitung, tapi membuktikan. Oh gitu. Jadi membuktikan Bukan membuktikan cinta ya, tidak. Oh gitu. Itu kan nalurinya. Kita membuktikan apa? Rumus atau membuktikan teori ya? Ya teori bisa, pokoknya simpelnya gini aja. Misalnya kita punya rumus lingkaran. Iya. Simpel ya. Ini nggak ada hubungan sama kalkulus. Maksud membuktikan itu apa? Misalnya kita punya rumus lingkaran. Luasnya adalah pi r kuadrat. Iya. Nah, selama ini kita pakai apa adanya kan gitu aja. Padahal rumus lingkaran itu ada asalnya gitu, berasal dari mana, dan kita harus susun sampai dia dapat pi r kuadrat tuh ada langkahnya gitu. Itu namanya membuktikan dari mana. Iya, itu ada asalnya. Jadi pi r kuadrat itu atasnya itu sebenarnya ada lagi asalnya gitu. Jadi kita harus menemukan pi r kuadrat gitu. Itu yang bikin susah, membuktikan. Contoh lagi misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Kata siapa 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Selama ini kan kita cuma apa namanya? Terima aja ya. Iya, kayak menghafal ya. Tambah itu 2 gitu kan. Ya itu harus dibuktiin. Gitu. Kata siapa 1 1 2. Nah, selain kalkulus 1, kalkulus 2. Jadi kalkulus itu ada berpart-part. Dan FYI nggak cuma di MTK doang. Misalnya kalian mau masuk teknik, ada kalkulus gitu. Fisika ada. Pokoknya semua yang berbau rumus ya. Eksak. Itu ada kalkulusnya. Cuman kalkulusnya ada yang dalam, ada yang enggak gitu ya. Dan matematika murni dan pendidikan matematika pun beda. Kalau matematika murni waktu itu Rere pernah tanya kayaknya kalau nggak salah ya kalkulusnya sampai ke 3 kalau nggak salah. Wow. Sampai 3. Ke teman kita ada. Salah satu teman kita. Iya, salah satu teman kita jadi itu matematika murni, jadi dia sampai 3, kalau Rere sampai 2 aja. Dan itu pun nggak sampai habis bukunya. Jadi itu nggak sampai habis enggak. Nah, itu kalkulus 2 itu peubah banyak. Terus habis itu kemudian ada struktur aljabar dan juga analisis. Setuju sih kalau aljabar itu susah, dari SMA aja susah ya. Ini strukturnya lah. Bukan cuma aljabar, kan kalau SMP aljabar. Aljabar itu yang simpel gitu. Itu bukan trigonometri. CFC. Ya, aljabar yang XYZ gitu ya. Nah, sama analisis real. Itu yang sulit di matematika ya. Jadi teman-teman yang mau masuk matematika mungkin bisa mengantisipasi mata kuliah ini gitu ya. Nah, siapa tahu aja mungkin kalian nih yang sekarang lagi nonton misalnya kelas 12 gitu ya. Terus nanti masuk pendidikan matematika atau matematika ketemu kalkulus, enggak, kata Kak Rere itu susah, menurut aku gampang ya. Kan beda kalian gitu. Ya, siapa tahu memang minat dan bakat kalian di situ ya. Gitu. Sampai ada ini loh kata-kata gini. Pacaran tuh sama anak matematika. Kenapa tuh? Karena rumus aja dibuktikan apa itu. Gitu. Itu sempat viral karena kita sebagai anak SMA tuh kaget. Kita tahunya matematika itu ngitung. Iya. Ternyata ada kasus, ada cerita, terus kita suruh ngitung. Diketahui ditanya jawab gitu kan. Ini enggak ya. Next. Sekarang di jurusan bahasa. Tadi ya. Kenapa? Emang bahasa sulit. Gitu kan. Kita kan suka mikirnya gitu ya. Jadi iya benar. Kadang suka banyak orang yang underestimate ya. Menganggap rendah apalagi bahasa Indonesia kayak ngapain sih, kita kan dari orok dari ya, dari bayi udah bisa. Kita kan dari kecil udah bisa bahasa Indonesia, ngapain sih belajar lagi gitu. Tapi ternyata tuh enggak kayak gitu loh gitu. Di bahasa Indonesia juga ada susahnya. Ya, ini menurutku pribadi karena memang sebenarnya mau masuk bahasa Indonesia itu karena menghindari hitungan. Oke, kebalik ya. Rere masuk matematika menghindari bahasa Inggris. Menghindari bahasa Inggris. Kalau aku masuk bahasa Indonesia karena menghindari itu. Iya, salah satu alasannya karena nggak mau ada hitung-hitungan. Nggak mau ketemu. Nggak mau ada pelajaran eksak. Kenapa? Padahal ya, ini jujur. Dulu pas sekolah, kita kan sebangku. Ya, Rere tau lah kualitas kopi seperti apa. Dia bisa, itu tuh bisa. Ya bukan orang yang tipe 6 kali 6 mikir dulu. Enggak, dia lancar. Ngerjain bisa, tapi Rere juga nggak ngerti kenapa dia menghindari. Tapi nggak suka gitu. Sebenarnya bisa tapi nggak suka. Bayar dulu dipaksa nih suka. Dipaksa untuk mengerti itu. Itu. Karena nggak nyangka loh. Maksudnya dulu tuh dia ya lancar-lancar aja kayaknya, nggak pernah ngeluh soal matematika gitu. Nggak hobi lah gitu, tapi karena kuliah harus kan ya, nggak bisa ditinggal, jadi
ya dipaksa untuk ngerti. Nah jadi itu salah satu alasannya. Makanya pelajaran tersulit bagiku adalah statistika. Jadi meskipun kita jurusan bahasa ya di akhir juga ada statistika untuk skripsi. Oke. Ya. Tidak hanya jurusan matematika. Ya, semuanya ya, semua jurusan pasti pas mau skripsi ya, jurusan yang skripsi itu pasti ada statistika sih untuk menghitung data ya kan, dan itu tuh susah banget. Terus ada lagi metode penelitian, itu tuh kayak kita meneliti sesuatu gitu, ada juga. Iya, meneliti, dan itu tuh kayak gimana ya, kayak kita pemanasan buat mau skripsi. Bener, ya. Jadi itu karena kita belum pernah skripsi, dan biasanya ya kalau bikin makalah ya biasa aja lah penelitiannya. Tapi kalau ini lebih ke detail seperti skripsi tapi bukan skripsi gitu. Makanya itu ada yang lebih susah banget. Maksudnya suruh bikin ada yang dilanjutin gitu, dilanjutin skripsi. Ada sih. Ada. Cuman itu tuh kayak jarang orang yang sampai ngelanjutin itu. Biasanya ganti judul ya. Karena kan dosen pembimbing beda ya. Ada dosen pembimbing yang saya nggak setuju sama judul ini, jadi harus ganti. Tapi sedikit orang ada yang melanjutkan dari mata kuliah metode. Iya. Karena kan semesternya nempel tuh ya sama skripsi. Ya ada yang lanjut kayak gitu. Jadi itu susah. Terus ada lagi satu lagi ya skripsi. Jadi sebenarnya kalau misalnya Rere ya, mata kuliah tersulit bagi aku tuh yang ada hubungan dengan matematika. Tunggu. Yang ada hubungan dengan hitung-hitungan, Statistika tadi ya. Statistika, Jelas. metode penelitian udah jelas, udah pasti ada hitungannya, dan skripsi. Bab 4. Dan skripsi. Karena ketiga mata kuliah itu satu ada hitungannya, ada statistikanya kan. Yang kedua itu benar-benar harus mikir dan detail. Sedangkan aku orangnya tuh maunya freestyle yang ini terserah aku mau nulis apa gitu, yang nggak mau diatur. Kalau yang ini kan ada aturannya semuanya, tiga-tiganya yang harus saklek, yang ilmu pasti gitu. Jadi kayak sulit bagi aku gitu. Nilainya gimana tuh yang disulit? Nilainya gimana? Apakah sulit itu nanti dapat nilainya jelek? Apakah auto itu kalau Ya, sulit? apakah sulit pelajarannya, sulit nilainya? Ya coba kita buktikan. Dari siapa dulu? Kopi. Nah, dari Kopi ya. Tadi kan ada 3 ya, ada statistika, ada metode penelitian, ada skripsi. Yang statistika B+, dan ini jadi salah satu yang barisan nilai terendah di IPK di ijazah. Ya, di transkrip itu jadi salah satu mata kuliah terendah nilainya. Statistika. B+. Nilai terendah apa? B+? B+. Oke. Terus Anak nilai matematika akan terus jadi. terus kalau yang metode penelitian itu amin. Metode penelitian susah. Iya. Amin. Susah tapi amin karena dosennya baik sih sebenarnya. Dosennya baik, dan memang meskipun susah tapi tetap dijalanin, nggak yang susah tapi asal-asalan gitu, enggak. Jadi berusaha dan akhirnya dapetnya amin. Dan yang skripsi waktu metode penelitian itu udah ditentuin nggak, maksudnya pakai kuantitatif atau kualitatif atau gimana? harus kuanti karena melatih statistikanya. Oh berarti waktu itu metode Makanya. penelitian pakai kuantitatif, makanya Iya gitu, karena harus kuanti. dapat kita poin. Terus Ya, next skripsi. yang skripsi itu A karena semuanya A. Iya benar. Pokoknya yang berhasil sidang dan berhasil lulus itu auto kalau skripsi. Jadi skripsi dapat A karena ya semua A gitu. Tapi susah. Tapi susah karena ya gitu berbulan-bulan ya sih, 6 bulan ya sih ngerjainnya. 6 bulan. 1 semester kan, 1 semester, dan ya banyak lah namanya apa sih, tekanannya. Iya betul. Oke, Rara mau nanya dulu ya kan, karena tadi Rara nanya metode penelitiannya pakai statistikanya, maksudnya metode penelitiannya pakai kuantitatif atau kualitatif. Sekarang mau nanya skripsinya. Skripsi itu bebas. Jadi boleh kuanti, boleh kuali. Ya sudah tahu kan Bobi pilihnya apa? Kuali lah. Ya nggak ada hitung-hitungannya. Nah, siapa tahu mix method gitu kan. Nggak, jadi benar-benar nggak ada statistika di skripsi kuali ya. Oh, nggak ada sama sekali. Sama sekali. Kan hitungnya. Berarti menjabarkan. Iya, deskripsi. Hasil penelitiannya Dijabarkan. nanti semua. Iya. Kata-katanya Gimana? Iya, iyalah. Ya karena itu sukanya itu. Iya. Daripada harus membuktikan apa sih namanya? Kalau skripsi itu kalau kuanti datanya diolah, terus kita lihat hasil datanya, terus baru kita deskripsi. tuh. Gak ada. Di kuali nggak ada gitu. Oke. Berarti tadi statistikanya B+, terus metode penelitiannya A. Amin. Sama Skripsinya A. Ternyata meskipun sulit,
Tapi bukan berarti Hasilnya hasilnya jelek, karena dengan sulit itu justru kita jadi kayak berusaha ayo lo harus bisa nih gitu. Dan tergantung dosennya juga sih. Oh gitu. Ini dosennya gimana ya, statistika? Statistika rada-rada. Dosennya di matematika dong? Enggak, Dari ya, mana? dosennya dosen bahasa Indonesia. Oh gitu. Tapi memang ya ahli lah mungkin di bidang statistika. Oh gitu, iya. Kalau di kampus Rere ya, ini berarti kan beda nih ya. Kalau di kampus Rere itu biasanya dosen matematika ya ke jurusan lain. Contoh, kayak misalnya ada dosen yang ngajar statistika di PG PAUD, ada dosen yang ngajar di PGSD gitu. Jadi statistikanya ya emang orang matematika yang ngurusin. Oke. Berarti itu udah. Sekarang Rere nilainya. Oke. Kenapa nih? Jadi kalian boleh tonton di channel sebelumnya, Channel di channel Poppy. Jadi Rara tuh udah ngejelasin di situ kalau di matematika itu soal nilai itu emang lebih kejam, bukan kejam ya emang masuk akal juga sih. Maksudnya lebih rendah lah dibandingkan di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia tadi kan Poppy bilang paling rendah B+. Nah, kalau di Rara itu ya nilai B+D lah. Iya, B+, B kayak gitu kan. Nah, C ada kan, tapi itu udah Ada tapi yang memang Nah, bermasalah. kalau di Rere itu C itu yang masih maklum. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Nah, cuman di Rere itu udah mulai ada nilai D ada, E ada, dan K pun ada. K gitu. Oke. Nah, jadi tadi Tadi kan tersulitnya ada kalkulus, terus ada apa lagi tuh? kalkulus 1, kalkulus 2. Oh, bukan kalkulus. Sama struktur dan amril. Jadi kalkulus satunya itu kan di semester 1. Nah, itu Rara diceritain juga di channel sebelumnya ceritanya. Jadi waktu itu Rara dapat nilai C di semester 1. Bayangin anak SMA baru masuk kuliah, Ambis ya. ambis yang sukanya ngejar nilai, pas dapat nilai C. Ya tapi shock lah. shock. Tapi Rara akui memang saat kuliah itu emang kesulitan. Dan apakah Rara tidak berusaha? Pernah berusaha. Pernah berusaha. Dan pernah pasrah juga. Kayak udah nggak bisa lagi nih. Iya. Tapi tetap berusaha lah gitu. Langsung kayak terulang lagi memorinya. Oke, terus lanjutlah ke kalkulus 2. Kalkulus 2 beda dosen. Oh, beda Dosen. Cuman nggak tahu kenapa di kalkulus 2 ini Rara lebih ngerasa kayak oke, kalkulus pertama udah gagal nih kayak gitu kan. Ini kalkulus 2 peubah banyak ya. Jadi Rara langsung mikir kayak oke, Rara harus berubah gitu. Ternyata ada perubahan. Dapat B. Ya Allah, guys, kalian harus tahu yang dapat B itu nggak banyak. Jadi perjuangannya tuh bener-bener kebanyakan C gitu. Ya, jadi itu sudah sebuah pencapaian luar biasa ya, Rea. Oke, yang ketiga ada strukbar. Oh, strukbar C juga. Oh, C juga. Strukbar. Struktur aljabar dapat C juga. Karena jadi nanti di keseluruhan itu C-nya ada 2 kok. Apa tidak diubah? Tidak. Gitu. Kenapa? Karena yang tadi Rara ceritain lagi. Jadi kalau misalnya di strukbar ini gitu ya. Kalau misalnya kita dapet C terus kita mau semester pendek atau kita mau ambil di semester bawah, itu enggak tentu nilai kita akan berubah. Belum tentu nilai kita akan berubah gitu. Kayak bisa aja nilai kita tetap C atau justru malah ada cerita kemarin yang bisa jadi turun kayak gitu ya. Kalian bayangin dong, kita udah bayar semester pendek atau kita udah ngulang lagi selama 6 bulan ya kan, kita belajar lagi tapi ternyata nggak ada perubahan. Kayak percuma buang-buang waktu jadinya. Kenapa buang waktu, buang uang. Kenapa nggak nyoba aja? Enggak, makasih. Karena emangnya susah gitu. Aduh. Jadi ya udahlah, mending kayak itu biarin aja C. Tapi mata kuliah yang lain ditinggiin. Karena syarat cum laude kan yang penting nggak ada deh. Gitu. Oh iya. Kalau di kampus nggak? Kalau gue sih cum laude di atas 3,5 sih. Ya, karena ada beberapa poin ada di atas 3,5, terus nggak boleh ada D, kayak gitu. Entah nggak boleh ada D atau D-nya nggak boleh lebih dari berapa, ini Rara lupa. Pokoknya gitu lah. Pokoknya kalau C itu masih aman. Ya, pokoknya Rara mikir kalau nih C ini ada 2 nih, ini masih bisa cum laude nih, gitu. Makanya nggak diubah. Gitu. Jadi ya kesimpulannya adalah belum satu lagi. Oh, belum ya, analisis real. Andrew-nya ada ceritanya kok. Apa Jadi ini mata kuliah susah. Kata kakak tingkat siap-siap D. Gitu. Bukan C lagi guys, tapi D.
Terus. Ini jarinya enak banget. Jadi siap-siap deh, udah takut itu. Bahkan sampai ujiannya pun, ujiannya nih kan pakai Edmodo, tau aplikasi Edmodo, ya. Tau ya, aplikasi Edmodo nanti kalian ngerasain. Jadi kalau misalnya pas ujian itu enggak di kelas, jadi kita dikasih soalnya itu di Edmodo, terus jamnya dari sekian sampai sekian. Dosen tuh masih jam berapa? Jam 8 malam. Oh ya. Jam 8 malam sampai jam 9 malam. Terus Dan ngerjainnya enggak di masing-masing. Maaf ini ya lo kalau ada yang nonton. Kita jadi ini kan. Jadi kita waktu itu ngerjainnya di kampus. Gitu. Jadi kita bikin beberapa kloter. Ada yang suatu di rumah gitu kan, ada di rumah ngumpul orang, ada yang di masjid, ada yang di lab kayak gitu. Itu mereka punya perkumpulannya masing-masing kayak gitu. Dan di tiap perkumpulan itu ada yang jagonya masing-masing. Tetap aja sebenarnya jelek orang gitu. Jadi mau berlaku seperti apapun tetap aja susah kayak gitu ya. Dan hasilnya gimana? Mungkin dosennya juga pusing ya. Mau ngasih nilai gimana? Ini anak nilai kayaknya nggak ada yang bener nih. Akhirnya apa? Pukul rata deh. Itu anugerah banget, masya Allah. Itu pas bukan nilai ya, bukan nilai gitu kan. Aduh, udah pasti ambil C nih, pasti buka B. Tanya ke temen B juga. Tanya ke temen B juga. Pukul rata. Terus kakak tingkat iri dong. Kita D gitu ya. Itu rezeki namanya. Namanya tergantung dosennya juga kan. Tapi ada yang dapat A. Oh, ada Yang dapat A 1 atau 2 orang gitu. Itu jenis banget. Jadi belum tentu yang tes rate itu bisa langsung auto jelek nilainya, belum tentu. Misalnya hoki kayak gini kan, Ya. pukul rata. Alhamdulillahnya pukul ratanya B, bukan C. Gitu kan, ada tuh nilai pukul rata tuh. Itu yang bisa diharapkan gitu. Oke, sip deh. Tes rate udah nih. Kita bahas yang pahit-pahitnya udah. Jadi teman-teman yang mau, yang kira-kira nanti mau masuknya jurusan bahasa Indonesia, nanti mau masuk jurusan matematika, berarti di mata kuliah yang tadi udah kita sebutkan, teman-teman harus hati-hati. Termudah kopi dulu berarti. Oke, dari kopi termudah adalah semuanya. Enggak. Ya semua. Enggak. Dan pelajaran matematika dan bahasa Indonesia di sekolah ya kita pelajari ya kan. Dikit. Awalnya gitu ya, sebenarnya berarti ya. Hanya 5% lah dari semua boleh 5%. Nah.